Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah kita merenungkan firman Tuhan pada malam perenungan kelahiran Yesus ini, yang diangkat dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyinya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Telah lahir, telah diberikan. Anak yang lahir itu bukan atas kehendak kita, tetapi atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Dia diberikan untuk keselamatan umat manusia. Kisahnya kita tahu, saudara-saudara, bagaimana dia lahir dalam suasana hening di Bethlehem. Hanya disaksikan para gembala-gembala miskin. Disaksikan oleh Yusuf dan Maria di tengah suasana dingin cuaca, tetapi kehadirannya, kelahirannya dinyanyikan oleh para malaikat sorgawi yang berseru kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Saudaraku, pada masa kelahirannya itu orang belum tahu maksud kehadirannya. Tetapi jauh sebelumnya oleh Nabi Yesaya telah diberitahu bahwa kelahirannya itu akan membawa perubahan besar dalam kehidupan orang. Perubahan itu disebut tadinya berjalan dalam kegelapan, sekarang melihat terang yang besar. Itu perubahan 100% dari suasana kegelapan menjadi terang, dari suasana kejahatan menjadi baik. Ada perubahan total. Yang kedua, saudara-saudara, ada sorak-sorai dan sukacita yang digantikan oleh duka cita, kesedihan yang bersumber dari para penindas. Bersumber dari para kekuasaan yang melahirkan duka cita dan kesedihan. Dan oleh dia yang telah lahir itu terjadi perubahan total. Memperoleh sorak-sorai dan sukacita. Jadi saudaraku, peristiwa kelahiran Yesus adalah peristiwa perubahan dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baik. Dari kehidupan kegelapan, hidup yang tersembunyi menjadi kehidupan yang terang oleh sinar ilahi. Dari kehidupan duka cita,
kehidupan kesedihan menjadi kehidupan sukacita dan sorak-sorai. Ini akan melahirkan kehidupan yang baru, di mana Dia yang telah lahir itu, Yesus yang lahir itu adalah Raja Damai. Kehadirannya, saudara-saudara, adalah membawa kita ke dalam damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Saya akan menjelaskan lebih rinci, saudara-saudara. Damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Saudara, setiap orang ada limitnya. Ada matinya. Ada batasnya. Jadi bagaimanakah damai sejahtera tidak berkesudahan dalam diri orang? Sekali lagi, pasti. Semua orang ada limitnya. Ada batasnya. Jadi kalau ada pun damai sejahtera bagi dia, ada sukacita, ada kegembiraan, itu terbatas. Tetapi sekarang ada damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Saya mau bantu kita saudara-saudara untuk memahaminya. Jadi biasanya kita selalu berpikir dari belakang ke depan. Tetapi saya mau ngajak saudara-saudara berpikir dari akhir ke awal. Jadi kita balik dulu berpikir kita sekarang. Jadi damai sejahtera itu di dalam diri kita itu, kalau dari kita adalah terbatas. Tetapi sekarang tidak berkesudahan. Itu artinya saudara-saudara, yang tidak berkesudahan hanya satu. Yaitu Allah yang Maha Kuasa, yang telah menjadi manusia lahir di kandang domba, di dalam diri Yesus Kristus. Damai sejahteranya itu tidak berkesudahan. Jadi supaya kita memperoleh damai sejahtera yang tidak berkesudahan, kita masuk kepada damai sejahtera yang tidak berkesudahan itu. Jadi bukan kita yang mencipta, bukan kita yang melakukan, tetapi kita masuk ke dalam damai sejahtera yang tidak berkesudahan itu, supaya kita ikut di dalamnya. Dan saudaraku, damai sejahtera yang tidak berkesudahan itu dikokohkannya karena Dia hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, pada perenungan kelahiran Yesus ini, saya mengajak saudara-saudara dengan sepenuh hati kita memasuki karya Yesus Kristus itu, masuk ke dalamnya, membuka diri kita, masuk ke dalam anugerah Allah, masuk ke dalam kuasa Allah. Dialah yang melakukan keselamatan kepada kita. Dialah yang melakukan damai sejahtera. Dialah yang melakukan keadilan. Dialah yang melakukan kebenaran itu terjadi atas kita. Dan karena itu, karena sudah masuk ke dalam diri kita, maka wajib bagi kita hidup dalam damai sejahtera itu, hidup dalam keadilan dan kebenarannya. Kiranya ketika kita merenungkan kelahiran Yesus itu, hidup kita semakin menyatu dengan Yesus, Juru Selamat kita itu. Amin.